warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Adinda Tiarani, pada program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman adalah vlog ofisial dari Bapak Adi Warman, yang mana melalui penelusuran hukum akan membahas semua permasalahan yang sedang hangat terjadi pada masyarakat saat ini. Vlog ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan bagi semua dari sudut pandang hukum. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas topik mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN, itu uang rakyat. Indonesia is reporting a new daily high of nearly 4,900 new coronavirus cases. The death toll has also passed 11,500, the highest in the region. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Presiden minta seluruh kementerian lembaga termasuk daerah tingkat 1 dan tingkat 2 anggarannya tolong difokuskan untuk COVID-19. Jadi daerah itu you can kiss bridges, roads goodbye lah. Shit, man. Oh iya, almost everything Berarti lu punya plan and everything gone. gone. Jadi kita hanya fokus untuk bantuan Ya sosial. berarti kita perang kan intinya kan? Ini perang, makanya Ini presiden kan memang menyatakan bahwa kita berperang bersama nih melawan COVID-19. Simpanan kekayaan. Pertama bansos presiden turun tuh berasnya bagus. Dimasak juga kayaknya masih layak. Kalau sekarang bener-bener jelek banget. Terus Juliari Batubara yang juga politisi PDI Perjuangan ini diduga menerima jatah fee sebesar Rp10.000 per paket sembako senilai Rp300.000. Ia diduga menerima 17 miliar dari vendor penyedia komoditas bantuan untuk keperluan pribadi. Pasti nilainya sekitar 3,5 triliun, Pak. Itu hitung-hitungan kasar ya untuk bansos seluruh Indonesia. Simpanan kekayaan. Presiden buruk ini jelas mencederai rasa kemanusiaan kita. Pengawasan ketat bagi realisasi anggaran sekaligus evaluasi total kinerja para menteri menjadi syarat mutlak memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Kini ibu Kita harus ingat bahwa ini semua kan uang negara ya, dan harus dipertanggungjawabkan. merintih dan berdoa. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman, yang mana akan membantu kita untuk membahas mengenai topik pembahasan pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik. Semoga baik sehat selalu ya Bapak. Amin. Oh ya, tadi belakangan di media sedang ramai isu diperbincangkan terkait dengan hukuman mati bagi para koruptor dana COVID-19 nih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apakah menurut Bapak penggunaan dana COVID-19 ini dapat dijerat Undang-Undang Tipikor atau ada ketentuan lain Pak yang bisa menjerat para pelaku korupsi ini? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus, Mbak Dinda ya. Bicara tentang menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana COVID, sesungguhnya bisa diterapkan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya. Itu adalah aturan khusus
tentang korupsi. Sebelumnya diatur ada juga di dalam KUHP. Tergantung siapa yang mau ambil, yang mana mau diambil untuk penerapannya. Tapi penerapan yang paling bagus menurut saya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saya prihatin pada saat tsunami Aceh. Itu ada tokoh LSM yang melakukan tanda petik penyalahgunaan atau menggelapkan bantuan korban tsunami. Tetapi tidak diterapkan atau tidak dituntut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dia hanya dituntut berdasarkan pasal penggelapan, pidana umum. Saya lihat di situ ada intervensi macam-macam sehingga terselamatkan orang itu dari hukuman mati. Nah, kali ini kita nggak boleh begitu. Ya, jadi kali ini gunakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, begitu Mbak Dinda ya. Oke, baik Pak Adi. Oh ya, menurut Bapak nih, pantaskah hukuman mati itu diterapkan bagi para koruptor dana COVID-19 ini, Pak? Tanggapan Bapak akan hal itu bagaimana, Pak? Bukan soal pantas atau tidaknya. Norma itu ada atau tidak. Kalau norma itu ada, berarti tidak ada alasan penegak hukum tidak melakukan norma tadi. Nah, kita lihat normanya dulu. Normanya itu diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Di situ dikatakan di ayat 2-nya, ya, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dilakukan, dapat dijatuhi. Nah, karena kita bicara tentang ayat 2, suka tidak suka ayat 1-nya kita baca. Apa sih? Ya, tadi dikatakan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ayat 1 dapat dijatuhi hukuman mati. Kita lihat ayat 1-nya. Bunyinya seperti apa? Nah, bunyinya setiap orang secara melawan hukum, ya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ya, yang dapat menimbulkan kerugian negara, perekonomian negara, dipidana seumur hidup. Paling singkat 4 tahun, maksimal 20 tahun. Denda 200 juta, maksimal 1 miliar. Kalau kita lihat unsur-unsur pidananya, kita kupas satu-satu lebih detail. Setiap orang itu siapa? Sebagai subjek hukum, orang per orang dan korporasi. Korporasi itu siapa? Menurut pasal 1, angka 1 dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, dikatakan korporasi itu kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jadi di situ siapapun bisa, rame-rame pun bisa. Jadi setiap orang secara melawan hukum. Nah, melawan hukum ini seperti apa sih? Melawan hukum dalam pengertian pasal 2 ini sesuai dengan penjelasannya, itu melawan hukum dalam pengertian formil dan material. Artinya apa? Tidak hanya yang termasuk di dalam unsur-unsur pidana di undang-undang, tetapi di luar cakupan di luar itu juga bisa. Ya. Jadi bukan hanya melanggar hukum, tapi kepatutan, norma yang ada di masyarakat itu juga dapat dikenakan sebagai perbuatan, definisi perbuatan melawan hukum. Ya. Terus dikatakan keuntungan pribadi, keuntungan diri sendiri atau orang lain. Jadi pelaku tindak pidana korupsi tidak harus dia yang untung. Yang untung orang lain pun bisa. Ya. Dia mungkin hanya tanda tangan atau hanya menyuruh, tapi pihak ketiga yang diuntungkan dia juga jadi pelaku. Ya. Di situ sudah sangat jelas siapa yang untung ya. Korporasi juga, pihak ketiga yang ada korporasi juga di situ bisa. Nah, ada kata dapat ya. Dapat merugikan keuangan negara.
Artinya apa? Artinya ini adalah tindak pidana formil. Tindak pidana itu terjadi dan selesai saat unsur pidananya terpenuhi. Tidak nunggu akibatnya. Jadi tidak perlu dia ada kerugian negara pun sudah bisa. Karena artinya seperti itu dalam penjelasannya. Antara dapat dengan perasa kerugian negara itu sangat jelas. Dan ini di penjelasannya. Kita lihat yuk ayat 2-nya. Jadi itu unsurnya sudah terpenuhi itu. Ya. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ya, dipidana seumur hidup. Berarti minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Dan denda juga begitu, 200 juta sampai 1 M maksimalnya. Nah, di situ sudah sangat jelas terpenuhi. Bila dilakukan dalam kondisi tertentu, maka hukuman mati dapat dilakukan. Kalimat keadaan tertentu dalam ayat 2 ini adalah pemberatan. Pemberatan bagi pelaku. Artinya apa? Apabila dilakukan keadaan tertentu, maka hukuman mati dapat dilakukan. Keadaan tertentu menurut penjelasan ayat ini ada 4 harus dia penuhi. Yang pertama, negara dalam keadaan bahaya. Ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya bencana alam nasional. Ya. Yang ketiga, si tersangka, terdakwa, terpidana sudah mengulangi tindak pidana korupsinya. Residivis lah, pengulangan. Ya. Yang keempat, dilakukan dalam kondisi ekonomi tidak bagus. Krisis ekonomi, ya, krisis moneter. Nah, sekarang pertanyaan, apakah sekarang ini bencana alam nasional itu COVID itu sudah dinyatakan sebagai bencana alam non nasional? Sudah, Presiden sudah menyatakan itu dengan peraturan presidennya. Ya, jadi sebenarnya sudah clear, tidak ada keraguan-raguan lagi untuk penegak hukum menuntut memvonis hukuman mati bagi pelakunya. Oke. Tadi, tapi terkait dengan hukuman mati, apakah dapat direalisasikan sebenarnya untuk terpidana COVID-19 ini untuk saat ini? Tentunya dapat. Kenapa saya katakan dapat? Ya, pertama memang tadi yang saya bilang, keinginan dari para penegak hukum untuk memakai undang-undang tindak pidana korupsi. Ya. Tapi perlu diingat, ya. Kalau kita pakai penelusuran hukum, norma hukuman mati itu ada gak sih di KUHP? Ada. Di dalam pasal 10, ya, hakim itu bisa mempidana 2. Yang pertama, hukuman pokok. Yang kedua, hukuman tambahan. Hukuman pokok itu terdiri dari hukuman mati, penjara, ya, hukuman mati, penjara, terus kurungan, denda, dan tutupan. Ya, kalau tambahannya apa? Pencabutan hak-hak tertentu. Si terdakwa bisa aja dicabut hak tertentunya, misalkan tidak boleh jadi anggota TNI, tidak boleh berpartai politik, tidak bisa jadi lurah, tidak bisa jadi orang tua, orang tua dari anak yang diasuh, macam-macam lah. Itu hak-hak tertentu bisa diambil oleh hakim, ya. Terus perampasan barang-barang tertentu juga itu bisa. Yang terkait tentunya dengan tindak pidana atau tidak terkait, tapi memang karena ada denda, ya, diambil juga untuk negara. Dan yang ketiga, hukuman tambahan itu berupa pengumuman hakim. Nah, kalau kita lihat pasal 10, ada gak sih hukuman pidana, hukuman mati? Ada. Dibuktikan lagi di dalam KUHP. Ada 9 tindak pidana yang ancaman maksimalnya hukuman mati. Di dalam KUHP tuh bisa bayangin. 9, antara lain tuh. Yang pertama, makar. Makar ingin membunuh presiden dan wakil presiden. Itu maksimal hukuman mati. Pasal 104 tuh KUHP. Ya. Terus yang kedua, berhubungan dengan negara asing. Ya, sehingga menimbulkan perang.
ya itu mata-mata lah ya. Spionase itu juga bisa dilakukan hukuman mati maksimalnya. Terus apalagi di situ? Ya. Dalam kondisi perang ada pengkhianat. Itu juga hukuman mati. Ya. Terus pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat itu juga bisa dilakukan hukuman mati. Terus apalagi pembunuhan berencana bisa juga dilakukan hukuman mati. Nah, ada apa lagi? Bajak laut yang mengakibatkan orang mati, meninggal, itu juga bisa. Ya, jadi ada ketentuan seperti itu yang menyebabkan hukuman mati bisa diterapkan. Bukan hanya di KUHP, ada di undang-undang lain di luar dari KUHP itu juga menerapkan hukuman mati. Antara lain undang-undang tentang senjata api, amunisi dan lain sebagainya. Tahun 51 tuh. Itu juga hukuman mati. Terus tentang tenaga atom. Itu juga hukuman mati. Tentang narkotika. Ya, tentang perekonomian, itu juga hukuman mati. Tentang korupsi, itu hukuman mati. Ya. Terus tentang penerbangan juga ada hukuman mati. Jadi norma hukuman mati di Indonesia itu masih sah dan berlaku, bahkan di dalam undang-undang, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan tindak pidana HAM, peradilan HAM ini itu ada tindak pidana mati. Jadi kalau orang bicara tentang tindak pidana mati itu melanggar HAM, oh di undang-undang HAM-nya aja ada. Memang ada himbauan dari PBB tahun 1984 kalau saya nggak salah. Itu PBB menghimbau kepada negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati secara selektif, dalam pelaksanaannya sedapat mungkin agar si terpidana atau tereksekusi tidak banyak merasakan sakit waktu dieksekusi. Jadi secepat mungkin gitu. Jadi PBB pun mengakui masih ada hukuman mati. Jadi tidak ada alasan dan tidak perlu ada pro kontra tentang hukuman mati ini. Ya, karena norma hukum ada, norma ini berlaku, ya. PBB juga mengatakan sedemikian rupa. Tinggal kemauan kita melaksanakan atau enggak. Yang jelas, yang sering saya dengar, yang kita semua dengar adalah hukuman mati bagi bandar narkoba. Undang-undang narkotika udah main. Nah, sekarang undang-undang korupsi, ayo main dong. Kita pernah maksimal undang-undang korupsi ini yang dipakai hukuman seumur hidup. Itu saya tahu ada mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Ada Jiwasraya tuh yang 6 orang itu juga hukuman seumur hidup, hanya itu. Makanya di sini terus aja subur. Kalau bahasa saya agak kasar, mohon maaf, tapi ada orang mengatakan bahwa Indonesia adalah sorga bagi koruptor. Ya ngeri kan kita. Sorga bagi koruptor. Dia melakukan kejahatan luar biasa korupsi, di tahanan juga dia jadi sorga, jadi macem-macem. Ya, bisa dibayangin sorga bagi koruptor. Tapi di RRC neraka bagi koruptor. Karena memang tegas. Hukuman mati gitu kan. Nah, masa kita ngumpulin para koruptor di surga kan nggak mungkin di Indonesia, tanda petik. Itu kan nggak mungkin. Dan saya selalu ingatkan lagi, negara itu bangkrut bukan karena mensubsidi rakyat, tapi dikorupsi oleh oknum penguasa. Ya. Jadi sebenarnya sah-sah aja ya Pak untuk diberlakukan hukuman mati ini, dan memang sebenarnya bisa dilakukan ya? Bukan sah, malah harus. Harus berarti ya? Harus. Ya. Harus. Baik, sampai pada sesi pertanyaan terakhir nih Pak Adi, apakah ada solusi dari Bapak sendiri terkait dengan hukuman bagi para koruptor dana COVID-19 di Indonesia saat ini Pak? Solusi yang terbaik adalah kita patuh dengan hukum, karena negara ini adalah negara hukum. Instrumennya sudah ada, normanya sudah ada, ayolah kita lakukan. Jangan ada kepentingan-kepentingan, intervensi dari partai-partai politik. Karena kadernya yang kena, udah dikabur-kaburin lah bahasanya dan lain sebagainya. Kasihan rakyat. Ya, dalam kondisi seperti ini,
sangat kasihan rakyat. Saya kemarin sempat ngajar Zoom di salah satu tempat, itu rata-rata mereka mengendaki hukuman mati karena dia bilang, Pak, yang melakukan ini bukan manusia, katanya. Ini sudah setengah iblis. Orang kita lagi susah kok masih dikorupsi. Dan perlu diingat ya, korupsi di sini bukan sekedar dana, tapi penyimpangan, penyalahgunaan, bantuan-bantuan alat-alat medis ke daerah-daerah. Saya kemarin sempat ya, akhirnya saya bicara juga di penutup ini, saya ke daerah, ada kepala daerah yang bicara dengan saya. Pak, jatah saya sekian, Pak, daerah saya. Tetapi dapatnya segini, lebih kecil. Setelah marah dan lain sebagainya, baru dinaikin lagi. Nah, bisa dibayangin. Kita ambil contoh misalkan, tadi jatahnya 53 misalkan. Dikasih cuma 20. Setelah kepala daerahnya komplain ke pemberi, ke instansi yang berwenang, baru jadi 49. Kan nggak lucu. Nah, itu yang begitu juga harusnya masuk tindak pidana korupsi. Nah, saya jujur aja menyambut baik KPK membuat tim-tim pemantau dana COVID, penyimpangan dana COVID. Tapi bagaimana mungkin bisa maksimal? Wong KPK-nya sendiri aja lagi seperti ini, lagi ribut di dalam, lagi konsentrasinya terpecah. Ya koruptor ya seneng. Koruptor seneng ya kembali lagi bahwa Indonesia surga bagi para koruptor. Aji mumpung. Betul sekali. Oke. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kembali, tetap semangat dan jaga prokes. Kita doakan agar para penegak hukum kita bisa mau menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang saya pada program Serambi Adi Warman hari ini. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Adinda Tiarani. Mohon izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.